ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pelajaran yang kemarin pagi, saya ingin mengulangi sebentar karena rekamannya terhapus sehingga ada yang bertanya, ini kelanjutannya mana kok lompat gitu. Jadi kita semua sudah mempelajari kembali surat ini, surat Abasa ini, yaitu surat yang nomor 80 di dalam Al-Quran, tetapi nomor urut turunnya bukan nomor 80, akan tetapi nomor 24. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa, dia telah bermuka masam, wa tawalla, dan dia telah berpaling, anja'ahu, karena datang kepadanya, yang datang kepadanya, nya itu siapa? Hu di sini siapa? Ini kata hu atau kata nya. Kata dia, ya, anja'a, telah datang, hu, kepada dia di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang datang siapa? Al-a'ma, orang yang buta itu. Orang yang buta itu maksudnya Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wama, dan apa yang yudrika, memberitahu kamu, wahai Rasul, wahai Muhammad, la'allahu, barangkali dia yang datang kepadamu, yaitu orang yang buta tadi, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, dia yazakka, akan mensucikan dirinya dengan belajar Al-Quran kepadamu, lalu mengamalkannya. Karena mengamalkan Al-Quran, lalu dihapuslah dosa-dosanya. Itu urutannya dalam memahaminya ya. Au yazakkaru, atau dia datang untuk mengambil peringatan dari Al-Quran. Fatanfa'ahu, lalu memberi manfaat kepada dia, az-zikra, peringatan itu. Nah, yang hilang ini Pak, dari ayat 5 sampai ayat 7. Ini rekamannya hilang. Allah berfirman pada ayat 5 sampai ayat 7 ini, lanjutannya yang ayat keempat ya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Amma, adapun man, orang yang istaghna, dia merasa kaya, merasa cukup, fa anta, maka engkau Muhammad, lahu, kepada dia, tasadda, engkau berpaling, engkau menghadap, engkau melayani. Orang yang kaya, yaitu Walid bin Mughirah, ada yang bilang Utbah bin siapa kemarin? Utbah bin Malik ya. Orang musyrik yang kaya yang meminta kepadamu Muhammad supaya dibacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka itu orang-orang kaya.
ya, yang belum tentu mau kamu kasih petunjuk Al-Qur'an ini, kamu kepada dia tasodda, menghadap, mau memperhatikan, mau melayani. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma padahal tidak ada, 'alaika atas tanggungan engkau, atas tanggunganmu. Maksudnya padahal wa ma dan tidak ada dosa, 'alaika atas tanggungan kamu, Allah bahwa tidak yazakka dia mensucikan diri. Orang yang kaya itu Muhammad, yang merasa sudah kaya dengan hartanya sehingga berpaling dari keimanan, tidak mau diajak beriman, tidak mau diajak kepada Al-Qur'an, tidak mau diajak mendengarkan Al-Qur'an, apalagi mengamalkannya. Diajak tuh dengerin aja enggak mau, apalagi menjalaninya. Kamu kepada orang seperti itu tasodda, menghadap, melayani, memperhatikan, apalagi makna-makna yang semisal itu ya. Padahal seandainya dia tidak mau mensucikan diri dari kesyirikan lalu menjadi dari orang musyrik menjadi orang beriman, tidak mau mensucikan diri dari kekafiran, ya, tadinya kafir lalu menjadi beriman, tidak mau mensucikan diri dari kemaksiatan lalu menjadi orang yang bersih dari dosa, kamu Muhammad, kalau ada orang tidak mau seperti itu, kamu tidak menanggung dosa apa-apa. Kenapa kamu menghadapi mereka? Kenapa kamu lebih memperhatikan mereka daripada orang miskin yang buta itu? Itu satu. Tafsir yang kedua dari kata ma di sini, karena huruf ma di sini dalam bahasa Arab ada ma an-nafiyah yang artinya tidak. Ada ma istifhamiyah yang artinya apakah itu. Wa ma dan apakah yang alaika menjadi tanggunganmu Muhammad, Allah yazakka bahwa dia tidak mau mensucikan diri. Jadi kalau ada orang tidak mau masuk Islam, padahal sudah kita ajak, sudah kita serukan kepada dia atau kepada mereka, itu juru dakwahnya, kiainya, ustadznya, tuan gurunya, ajengannya, apalagi nabinya sekalipun, itu tidak menanggung dosa. Karena tugas para nabi, termasuk tugas Nabi Muhammad SAW, dan tugas semua ulama yang menjadi pewaris para nabi, hanya menyampaikan saja. Titik. Tidak ada kepentingan lain. Tuh. Sudah disampaikan, tinggal orang berpikir, silahkan berpikir, yang ku sampaikan ini kebenaran nih, datang dari Allah ini, bukan dari diriku. Kalau orang mau, ya selamatlah dia. Kalau tidak mau, ya celakalah dia. Dan si penyampai atau si mubaligh tadi tidak menanggung dosa apa-apa. Kalau ada orang berpaling. Oh, jadi mubaligh itu nyaman, enak. Bacakan Al-Quran, mau, alhamdulillah kita punya teman. Teman sama-sama untuk saling tolong-menolong, untuk saling bantu-membantu dalam membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Nanti ketemu lagi di akhirat, saling tolong-menolong nanti. Ya, saling memberi kesaksian dengan kebenaran. Tapi kalau yang diajak enggak mau, berpisah kita. Di akhirat nanti berpisah. Yang mengajak misalnya masuk surga, yang diajak masuk jeleger ke neraka, kata orang Jawa. Kata orang Kebumen, jeleger. Kayak Mbak Ida goreng pisang itu, masukkan ke minyak. Reng. Nah, angus ya. Mendingan pisang gorengnya Pak Haji Rahmat bisa dimakan enak. Nah, ini pisang goreng manusia digoreng di neraka ya Pak, dibakar. Rasanya enggak. Gila nih. Ngeri itu ya. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 7 ini, kalau kita mau kembali melihat sebentar ke dalam tafsirnya ya, ayat 4 sampai ayat 7, ini tafsirnya kemarin.
Sudah berapa hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu kira-kira ini. Nah, mana ini? Aduh. Ini ya. Dalam tafsir juga diterangkan seperti itu tadi yang saya sampaikan secara ringkas tadi. Ayat 4 sudah, ayat 5 tadi ya. Amma man istaghna, adapun orang yang kaya, penjelasannya tafsirnya begini. Amma adapun man orang yang istaghna merasa kaya, bimalihi dengan hartanya, wa quwatihi dan dengan kekuatannya, anil iman merasa kaya, merasa cukup sehingga tidak perlu kepada iman, atau anil, kok double ini? Nah, ini jadi tahu kalau ada salahnya. Karena diulangi jadi tahu. Nah, karena dia merasa cukup dengan hartanya dan merasa cukup dengan kekuatannya, lalu dia tidak mau diajak dan dia kemudian berpaling anil iman dari iman, atau istaghna merasa kaya di sini adalah merasa kaya, merasa cukup anillah daripada Allah. Maksudnya merasa cukup sehingga tidak mau diajak kepada Allah, nggak mau. Padahal manusia semua itu memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan kita, Pak. Jadi jangan GR. Saudara jangan GR. Biar Pak Sugeng ngajar, biar aku nggak mau ngaji, biar kapok dia. Biar nggak ada yang dengerin, biar berhenti ampih mengajian ini. Nggak akan ampih, Pak. Walaupun di sini yang datang cuma 2 orang, tetap saya ajar. Sampai bubar semua andai kata ya. Saya tetap mengajar. Insya Allah. Karena saya tidak perlu punya kepentingan apa-apa kok di sini kok. Saya punya kepentingannya saya mencari pahala sebanyak-banyaknya nggo sangu mati jare wong Jawa. Untuk bekal kematian nanti kata orang Jawa. Jadi ya itu. Ya. Nah orang-orang ini, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah dulu, diajak oleh Nabi, Pak. Yang ngajak Nabi Muhammad loh, Pak. Itu manusia yang terbaik. Itu saja ada yang nggak mau kok. Lu apalagi yang ngajak cuma si Sugeng ini. Sugeng kata orang sini. Kalau orang Jawa bilangnya Sugeng. Jadi kalau orang sini bilang Sugeng. Waktu saya di Papua dulu juga gitu, Pak. Saya dipanggil Sugeng. Mereka nggak bisa bilang itu nggak bisa, Sugeng itu nggak bisa. Kalau orang Jawa bilangnya Sugeng Rawuh, selamat datang. Sugeng Riyadi, nah Pak Ahmad Riyadi itu, lahirnya kan hari raya itu. Ya Pak Ahmad Riyadi mana? Lahirnya pas hari raya Pak? Hah? Lain? Waduh, ganti namanya itu. Sugeng Riyadi itu selamat hari raya. Terus apa lagi? Sugeng Enjing, selamat pagi. Jadi yang selamat paginya Pak, bukan sugengnya. Apa lagi? Sugeng Dahar. Nah, selamat makan. Oh, silakan makan tuh. Pokoknya Sugeng itu selamat terus lah. Saya punya nama dikasih orang tua. Saya dulu ngasih nama Sugeng itu karena saya sakit-sakitan tadinya. Diganti namanya jadi Sugeng supaya nggak sakit-sakitan. Tapi tetap aja masih sakit-sakitan Pak. Orang takdirnya dari sananya emang sakit-sakitan. Walaupun dokter, iya saya dokter. Tapi saya punya penyakit juga Pak. Cuma saya tahu penyakit saya dan mengantisipasinya tahu. Kalau sampean kena sakit nak bingung. Duh, ini kenapa nih saya ini? Sakit apa ini? Bingung sampean. Datang pada dokter minta tolong. Kalau saya tahu mau dibilang mendalik Pak. COVID-19 tuh gejala-gejalanya juga tahu, amit-amit jabang bayi, jangan sampai kena. Apa kalau orang sini bilang apa? Jauhkan balak itu. Nah, amit-amit. Jauhkan balak dari COVID-19. Nah, ternyata sekarang COVID-19 dijadikan proyek untuk menurunkan dana 90 juta. Ada rumah sakit yang membuat diagnosa pasiennya COVID ini, padahal bukan COVID, supaya dapat dana 90 juta. Kurang ajar tuh itu. Ada itu rumah sakit di berita, heboh tuh di berita. Menteri Kesehatan sendiri yang bilang.
Ya, jadi saudara sekalian, siapa ini tadi ini? Man istaghna, orang yang merasa cukup, merasa kaya tadi dari Allah sehingga dia tidak mau diajak kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan man istaghna. Atau amma man istaghna min bimalihi, atau adapun orang yang dia merasa cukup bimalihi dengan hartanya. Dengan hartanya dia sudah merasa cukup sehingga dia diajak kepada iman enggak mau. Dan ini betul ini Allah nih berfirman nih. Kita ngajak orang kaya dengan ngajak orang miskin itu lebih mudah ngajak orang miskin, Pak. Karena orang miskin enggak ada kerjaan. Kamu ngaji yuk, ayo. Orang kaya, ayo ngaji yuk. Aduh, aku ada kegiatan tuh. Aku hari ini janjian sama orang mau jual beli apa gitu, yang dia jual beli apa ya, itu. Atau aku ada kerjaan, ada kesibukan. Orang miskin tuh banyak nganggur-nganggur, nggak ada kerjaan itu. Diajak ngaji pada umumnya, tapi tidak semua juga, Pak. Ada juga yang diajak ngaji nggak mau, ada juga. Makanya kan Nabi mengatakan manusia itu ada 4 macam. Ada manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wah, ini nomor 1 ini. Ngalih cari orang kayak begini nih. Kayak Nabi Sulaiman, kayak Nabi Dawud. Nabi Sulaiman itu raja, nabi, dari pangkatnya raja, double pangkatnya. Raja dan sekaligus nabi dan sekaligus rasul. Kemudian sugih, kaya raya dia. Terus rakyatnya, dia sebagai raja, yang menjadi rakyatnya itu bukan hanya manusia, Pak. Setan, jin-jin itu takut semua sama Nabi Sulaiman. Itu jadi rakyatnya, diperintah oleh Nabi Sulaiman, setan berangkat, nurut sama Nabi Sulaiman. Enggak berani bantah setan, jin-jin itu. Terus binatang-binatang semua itu menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Oh, burung itu lagi ngomong gini. Oh, semut tuh, ada semut jalan, tuk 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 tung. Semut, Pak, kalau ketemu kan berhenti dulu, enggak tahu ngapain tuh. Nabi Sulaiman tahu itu lagi ngomong apa itu. Kita enggak tahu, Pak. Kalau orang-orang tuh bikin lagu semut merah di dinding, seolah-olah bertanya, sedang apa di situ? Ya, jadi saudara, Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa binatang. Nah, kita nggak ngerti, Pak. Tuh, sudah Nabi, Rasul, Raja, kaya raya, istrinya berapa, Pak? 1000. Masya Allah. Istri Nabi Sulaiman itu 1000 menurut riwayat. Tapi riwayat Israiliyat itu ya. Sehingga kata riwayat dalam tafsir diterangkan, seorang istri dari istri Nabi Sulaiman itu baru bisa ketemu dengan Nabi Sulaiman 3 tahun kemudian. Hari ini ketemu lagi nanti 3 tahun. Gilirannya lama, Pak, nunggu. Istri pertama, habis itu besok malam istri yang kedua, besok malam lagi istri yang ketiga, besok malam lagi istri yang keempat, kelima, keenam. Nunggu gilirannya tuh 3 tahun baru ketemu dia. Oh, orang zaman dulu umurnya lama-lama, Pak. Jadi, umurnya ratusan tahun. Oh, Pak, enggak ada, Pak, raja-raja Jawa yang katanya juga banyak selirnya. Selain permaisuri kan banyak selirnya raja-raja zaman dulu. Jangan jauh-jauh raja-raja, Insinyur Soekarno itu aja istrinya banyak kok itu. Almarhum Presiden RI pertama itu, istrinya banyak itu. Yang sah 1, tapi yang enggak sah apa sah tapi disembunyiin. Itu banyak Insinyur Soekarno itu. Ya. Jadi banyak itu maksudnya lebih dari 1, lebih dari 4. Nah, jadi saudara, Nabi Sulaiman saja, Nabi Dawud itu manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena kedua orang tadi, juga Nabi Allah, pasti masuk surga itu. Yang kedua, jenis manusia yang bahagia di dunia, celaka di akhirat. Di dunia bahagia dia, jadi raja kayak Fir'aun, jadi orang kaya raya kayak Qarun. Tapi di akhirat masuk neraka. Jenis manusia yang ketiga kata Nabi, manusia yang bahagia
sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia sengsara dia, duit nggak punya, kekayaan nggak ada, nggak sugih, jabatan apalagi. Sekarang orang kalau punya jabatan harus punya duit, Pak. Nggak punya duit nggak akan punya jabatan. Di Indonesia ini. Jadi sudah hidupnya sengsara di dunia, di akhirat masuk neraka dia. Ada manusia kayak begitu. Nah, yang lebih payah lagi, Pak. Yang lebih celaka lagi di dunia. Sebentar. Yang ketiga tadi sengsara di dunia, ya, tapi bahagia di akhirat. Di akhirat dia masuk surga. Ini orang-orang miskin yang beriman. Kalau yang tadi yang pertama orang-orang kaya yang beriman. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, bahagia di dunia, celaka di akhirat. Di dunianya bahagia karena dia kaya atau dia punya kejabatan. Kayak Raja Fir'aun atau Korun. Tapi di akhirat masuk neraka. Yang ketiga, miskin di dunia, tapi sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Kayak Nabi Muhammad SAW contohnya. Beliau di dunia ini miskin. Dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Ya, nggak mau beliau jadi orang kaya. Itulah sebabnya beliau pernah dapat harta rampasan perang, banyak, jatah beliau itu. Harta fai. Harta fai itu 20% loh, Pak. Jadi Nabi perang dengan orang-orang Bahrain sana, mereka kalah, terus harta mereka menjadi rampasan orang Muslim. Didatangkan dari Bahrain kepada Nabi. Harta rampasan perang itu 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasulnya. Jadi 1/5 diserahkan kepada Rasul. Kalau jumlah harta rampasan perang itu kalau sekarang ini misalnya 1 triliun, lah yang untuk Nabi berarti 1/5 dari 1 triliun itu berapa, Pak? 200 miliar ya? Ya betul. 200 miliar itu oleh Nabi dibagi-bagikan, Pak. Beliau nggak ngambil sepeser pun. Mana ada pemimpin kayak begitu, Pak, sekarang ini. Dapat jatah dari proyek 200 miliar, nggak akan dia kasihkan semuanya, Pak. Yang dikasihkan paling banter 1 miliar. Paling pol. Itu pun mungkin nggak sampai segitu, Pak. Nabi kita serahkan, ditaruh di masjid. Silakan kamu ambil, karena jumlah jamaahnya paling jumlah seperti jumlah kita gini, paling puluhan sampai ratus gitu, lebih. Orang rebutan, Pak, ngambil. Ambil berapa, ngambil semau kamu, gitu Nabi bilang. Langsung orang bawa pakai gamisnya gini, taruh di sini. Dibawa gini, Pak, bawa pulang. Uang perak, uang emas ya, ada perhiasan, ada kalau sekarang mungkin uang yang merah-merah itu, Pak. Satu kresek itu, diambil bawa pulang. Itu Nabi kita, Pak. Nah, yang terakhir manusia yang celaka di dunia, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ini di dunianya sudah miskin, maaf, saya tidak bermaksud menghina atau merendahkan orang miskin. Di dunianya dia orang yang miskin, hidupnya sengsara, ya, sering dituduh mencuri padahal enggak mencuri, ya. Enggak punya rumah, jangankan bini, rumah aja enggak punya, atau dia punya bini tapi enggak bisa ngurus bininya, enggak bisa kasih makan bininya. Udah begitu mati masuk neraka. Makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu berpesan kepada saudara sekalian. Saudara, kalau sudah miskin, alhamdulillah, bersyukur sama kepada Allah. Aku jadi orang miskin itu harusnya lebih banyak waktu untuk berzikir kepada Allah. Hingga mulutnya ini basah dengan membaca Al-Quran, basah dengan berzikir kepada Allah. Karena nggak ada kegiatan lain, nggak ada gawean. Tapi Pak, orang miskin kita sekarang ini nganggur-nganggur ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Udah miskin, mulutnya itu nggak bisa berhenti ngomongin orang itu. Makanya hati-hati, kita punya mulut dijaga. Sekarang kalau ngomonglah yang baik. Pakai untuk berzikir, baca Al-Quran. Aku belum hafal Al-Quran ya. Sudah saya baca, saya ulangi lagi. Surat Abasa aja menghafalkannya mungkin 1 bulan baru hafal. Anak-anak kita itu, anak-anak kecil kita yang sedang kita didik sekarang ini.
Mereka ini anak-anak sekolah umum. Kita ajari mereka Al-Quran, kita ajari hadis supaya mereka nanti jadi sarjana yang beriman dan berilmu agama yang mumpuni. Sehingga dia tidak akan korupsi kalau jadi bupati atau wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, tidak akan korupsi dan tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Dia akan berusaha membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Kalau sekarang pemimpin-pemimpin yang sejahtera kan mereka saja yang sejahtera. Pada umumnya kan begitu. Belum kita temui pemimpin yang seperti Rasulullah SAW. Yang betul-betul memperhatikan dan mensejahterakan rakyatnya. Sampai-sampai pidato beliau yang terkenal sering saya sampaikan di sini. Beliau pernah pidato di mimbar itu. Man taraka malan fali warasatihi fali ahlihi wali warasatihi wa man taraka dainan fa ilayya wa alayya. Begitu Nabi pidato. Man taraka dainan, barang siapa meninggal dunia di antara kalian lalu dia meninggalkan harta, fali warasatihi fali ahlihi wali warasatihi, maka harta itu untuk keluarganya dan untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan, dan barang siapa meninggal dunia di antara kalian lalu dia meninggalkan hutang, fa ilayya, maka menagihlah kepadaku, wa alayya, dan aku yang akan menanggung hutangnya. Aku yang akan bayarin hutangnya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih itu, Pak. Nah, ini sama di sini ya. Jadi amma manistaghna, adapun orang yang kaya yang merasa cukup bimalihi dengan hartanya, fahuwa sahih, maka pendapat ini yang sahih. Merasa cukup dengan hartanya. Ya. Li'annal makna, karena makna annahu istaghna, bahwasanya orang itu merasa cukup anil iman, untuk beriman, merasa cukup dari beriman, maksudnya dia karena sudah merasa cukup tidak perlu kepada iman, dia hidupnya sudah cukup, apa-apa yang dia perlukan cukup terpenuhi semuanya. Mau rumah sudah punya rumah, bukan cuma satu, banyak. Mau mobil sudah punya mobil. Jangankan mobil, pesawat pribadi aja punya kok. Ya, mau bini, sudah punya. Bininya meling-meling lagi. Kinclong. Putih kayak angsa. Udah. Sehingga mau apa aja perlu dia, mau jabatan, sudah punya jabatan dia. Bisa ngatur-ngatur presiden kok dia. Lebih tinggi dari presiden, malah presidennya nurut sama dia. Mana ada presiden nurut sama kita? Nggak ada, kita nggak ada apa-apanya, kita nggak punya apa-apa. Nah, orang yang sudah merasa kaya, diajak iman, dia tidak perlu kepada iman, dia sudah merasa cukup sehingga dia berpaling dari iman. Dan wal Quran, dan berpaling dari Al-Quran. Kenapa? Bimalihi, karena hartanya. Ya, dengan hartanya dia berpaling dari Al-Quran dan dari iman. Minal mal, dengan hartanya dari harta-harta dia yang banyak. Itu ayat 5. Kemudian yang ke-6, fa antalahu tasodda, maka engkau Muhammad kepada dia engkau menghadap. Ini fa anta, maka engkau lahu kepada dia tata'arrodu. Tasodda diartikan oleh Ibnu Jarir tata'arrodu. Roja'a ayyuslima, karena Nabi mengharap bahwa dia akan masuk Islam. Karena Nabi mengharap orang kaya tadi akan masuk Islam, maka Nabi menghadapi orang yang kaya untuk diajari Al-Quran ini. Tetapi Abdullah bin Maktum yang miskin dan buta datang, Nabi berpaling dan bermuka masam, tidak mau menerima. Itu. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi diartikan watuk bilu alaihi, dan kamu Muhammad menghadap kepada dia. Itu watuzhi ila kalamihi, dan engkau memperhatikan kepada omongannya. Yaitu maksudnya tata soda. Tata soda ini tukbilu, menghadap kepada orang yang datang tadi, yang kaya, dan watuzhi ila kalamihi, dan memperhatikan kepada omongannya. Tapi yang miskin, engkau bermuka masam dan berpaling dari dia. Kalau Ibnu Katsir mengatakan ayat ini, fa anta tata'arradu lahu, kamu Muhammad menghadapkan wajah kepadanya, la'allahu yahtadi, barangkali dia akan mau mengambil petunjuk atau mau mendapat petunjuk. Tafsir yang lain mengatakan ai fa anta, maka engkau Muhammad tukbilu alaihi, ya, menghadap kepada dia, wa tata'arradu lahu, dan menghadap kepada dia, wa tumilu ilaihi, dan kamu
cenderung kepada dia. Ini makna-maknanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada dosa atas tanggungan engkau bahwa dia tidak mensucikan diri. Ibnu Jarir mengartikannya wa ayyu syai'in 'alaika, dan sesuatu apa Muhammad. Jadi wa ma di sini pertama kali diartikan apa, tanda tanya, ma istifhamiyah, ma yang artinya tidak, ma yang artinya tanda tanya. Apa Muhammad alaika yang menjadi tanggungan kamu, alla yazakka, kalau dia tidak mau masuk Islam, tidak mau mensucikan dirinya dari dosa. Itu wa ayyu syai'in alaika, dan apa yang menjadi tanggungan engkau Muhammad, alla yatatahhara min kufrihi, bahwa dia tidak mau mensucikan dirinya min kufrihi, dari kekafirannya, fa yuslima, lalu dia masuk Islam. Kamu kan enggak ada dosa apa-apa Muhammad kalau orang kaya itu tidak mau beriman. Kenapa kamu lebih memperhatikan orang kaya daripada orang miskin? Nabi kita ditegur oleh Allah karena lebih memperhatikan orang kaya daripada memperhatikan orang miskin dalam soal pengajaran. Jangan salah paham. Bukan berarti kita tidak memperhatikan orang kaya, bukan begitu. Memperhatikan orang kaya dalam memberikan pengajaran, peringatan itu tidak boleh. Peringatan, pengajaran Al-Quran ini berlaku untuk orang yang kaya dan miskin. Jadi saudara tidak boleh menyelenggarakan pengajian khusus untuk orang-orang kaya saja, orang miskinnya enggak boleh hadir, itu tidak boleh. Pelajaran yang didapat dari ayat ini seperti itu. Ya. Terus tafsir Al-Baghawi mengatakan la yu'minu wala yahtadi, engkau tidak punya tanggungan dosa apa-apa. Tanggungan dosa apa atas dirimu wahai Muhammad? Allah yazakka, kalau mereka tidak mau beriman dan tidak mau mendapat petunjuk. Atau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ma anta bimutalabin, dan engkau bukan orang yang akan dituntut Muhammad di akhirat nanti bihi, karenanya idza lam yahsullahu zakatun, ketika tidak menghasilkan kepadanya kesucian jiwa. Orang yang diajak untuk mensucikan jiwanya dari dosa tapi tidak mau, kamu di akhirat tidak akan dituntut oleh Allah Muhammad. Ya, yang dituntut orang yang berpaling tadi, yang tidak mau kepada iman. Atau dalam tafsir lain dikatakan wa ma yadurruka, dan apa yang akan memadarati engkau, apa yang akan membahayakan dirimu Muhammad, ayyabqa ala dhalalihi, kalau dia tetap dalam kesesatannya. Orang yang diajak kepada kebenaran tapi tidak mau, dia pilih tetap dalam kesesatannya, kamu tidak punya tanggungan dosa kepada orang yang seperti itu Muhammad. Atau wa alla yatatahhara min adrani syirki, dan bahwa dia tidak akan membersihkan diri min adrani syirki, dari kekotoran syirik, ya. Syirik itu kan sesuatu yang kotor. Wal jahalah, dan kebodohan. Orang yang berada dalam kesyirikan dan dalam kebodohan lalu diajak kepada iman dan diajak kepada ilmu, dia tidak mau, engkau Muhammad tidak menanggung dosa karena itu. Kenapa? Fa anta rasulun muballihun, karena engkau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah yang tugasnya muballihun, hanya sebagai penyampai, muballigh, orang yang menyampaikan. Wa qad addaita, dan engkau sudah menunaikan tugasmu wahai Muhammad dengan risalataka, kerasulanmu, risalah yang engkau bawa dari Allah. Sudah kamu sampaikan dengan baik. Ini ala akmali wajhin, menurut paling sempurnanya arah atau cara. Kamu sudah menyampaikan tugasmu sebagai Rasul dengan sempurna Muhammad. Sehingga sekarang kalau ada orang kaya, kamu ingin dia masuk Islam tapi dia tidak mau, ya sudah Muhammad, tinggalin aja. Asal kamu sudah mengajak dia, sudah. Dalam tafsir lain dikatakan in alaika illal balagh, tidak ada yang menjadi tanggungan engkau Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Jadi Nabi Muhammad dan para nabi-nabi lain itu, para rasul-rasul selain Rasulullah Muhammad SAW, tugasnya adalah hanya menyampaikan saja, tidak boleh memaksa orang. Tapi harus menyampaikan dengan jelas, dengan tuntas. Itu ya, tafsir lain ini sama. Al makna la syai'a alaika fi alla yuslima, ya, bahwa makna ayat ini tidak ada sesuatu menjadi tanggungan engkau Muhammad di dalam hal tidak akan masuk Islam man tad'uhu, orang yang kamu sudah mengajaknya ilal Islam, kepada Islam. Kalau kamu sudah mengajak orang kepada Islam tapi tidak mau, ya sudah cukup, sudah selesai tugasmu Muhammad. Biarin dia tidak mau, biarin saja.
Fa innahu laisa 'alaika, karena tidak ada yang menjadi tanggungan atas dirimu illal balah, kecuali penyampaian saja, kecuali menyampaikan saja. Jadi makna ayat ini kata ahli tafsir ini menyimpulkannya, la yablughanna bikal hirsu, tidak akan jangan sekali-kali sampai kepada la yablughanna, jangan sekali-kali benar-benar sampai bika kepada dirimu, jangan sampai dirimu, begitu maksudnya, ada rasa al-hirsu ala islamihim, rasa keinginan yang sangat tinggi kepada keislaman mereka. Jangan. Diajak udah enggak mau, ya sudah, cukup itu. Kamu jangan, ini al-hirsu artinya kan rakus, sangat ingin, sangat menginginkan terhadap keislaman mereka. Ya, kamu jangan sampai ada rasa seperti itu. Ya, lalu kamu berpaling kepada antuk ridho. Lalu kamu berpaling aman aslama dari orang yang sudah mau masuk Islam. Li istigholi bidakwatihim, karena kesibukan mengajak mereka. Jadi maksud ayat ini, kamu Muhammad jangan sibuk mengajak orang kaya masuk Islam, padahal orang miskin yang sudah masuk Islam, dia datang kepadamu untuk minta tambahan pengajaran, kamu malah berpaling, tidak mau menerima mereka. Jangan begitu Muhammad, itu keliru. Itu ayat yang ke-7. Nah, ini yang ini sudah ya. Wa amma man ja'aka yas'adan, adapun orang yang telah datang kepadamu dengan segera, dengan cepat, fa anta anhu talaha, maka wa huwa yakhsha, dan dia itu orang yang takut. Abdullah bin Maktum, orang yang sudah beriman, yang takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, lalu engkau dari dia malah berpaling, malah mengabaikan, malah engkau sibuk dari dia, menyibukkan diri terhadap orang lain, sibuk dari orang yang datang kepadamu untuk minta tambahan ilmu. Nah, itu fa anta anhu talaha. Terus, kala janganlah begitu wahai Rasul, innaha sesungguhnya dia Al-Quran ini atau ayat ini atau surat ini adalah tazkirah, peringatan. Al-Quran ini adalah peringatan Muhammad. Peringatan untuk siapa? Untuk semua manusia, yang kaya maupun yang miskin. Ya. Ini. Terus ayat berikutnya, faman syaa dzakarahu, maka siapa yang mau dia akan mengambil peringatan kepadanya. Dia pasti mau mengambil peringatan kepada Al-Quran. Kalau memang dasarnya dia itu mau, ya pasti bisa. Jadi saudara, makanya dalam peribahasa Indonesia ada peribahasa Allah bisa karena biasa. Kalau saudara biasa, saudara bisa. Membiasakan diri, saudara akan bisa. Atau orang Arab mengatakan, peribahasa Arab, man jadda wajada. Siapa yang mau bersungguh-sungguh, jadda, mau bersungguh-sungguh, wajada, dia akan mendapat. Jadi saudara kalau kepingin berhasil, saudara harus bersungguh-sungguh. Kan dalam kehidupan kita kan sudah sering kita lihat kan, kita mau dapat uang ini, ya harus sungguh-sungguh kerja cari uang. Saudara nggak kerja, bagaimana mau dapat uang? Saya ngajar sini kan tugas saya, karena saya punya ilmu, saya mau sampaikan kepada orang lain. Nah, pekerjaan saya bukan mubalik, betul tuh kalau orang sampit ada yang bilang, ngapain Pak Sugeng ngajar tafsir itu? Pak Sugeng kan dokter kok ngajar tafsir? Emangnya nggak boleh? Mana larangannya? Dari Al-Quran mana? Dari hadis mana? Tunjukkan kepada saya larangannya. Zaman dulu para sahabat tuh ada yang tukang penjahit, ada tukang sepatu. Itu kan profesi semua, walaupun cuma tukang sepatu kan profesi itu. Kerjaannya dengan menjahit terompah dapat upah, menjahit baju orang dapat upah. Atau kebanyakan orang zaman dulu profesinya pedagang, pebisnis. Para sahabat Nabi itu yang kaya-kaya kebanyakan itu pedagang. Dan pekerjaan yang paling baik kata Nabi itu pedagang. Dokter kalah baiknya. Nabi enggak memuji. Pekerjaan yang paling baik dokter enggak, apalagi sekarang Pak.
Yang namanya profesi dokter, kita menyekolahkan anak kita sampai ratusan juta jadi dokter umum atau dokter spesialis. Begitu masuk rumah sakit kerja, dapat upah visite pasien BPJS itu 6.000 satu orang. Nengok orang sakit, mendiagnosa pakai otak itu, pakai periksa dengan resiko terkena virus corona, Pak. Upahnya 6.000 visite itu. Kalau notaris, Pak, periksa data-data untuk izin apa supaya keluar akta notaris, tanda tangan gitu, udah dapatnya ratusan ribu, atau kalau enggak jutaan ya ratusan ribu. Itu notaris. Kalau dokter nulis resep paling banter, Pak, disampit 100.000 atau 150.000. Itu paling banter nulis resep itu. Dia nulis resep kan pakai ilmu, enggak asal-asalan. Notaris nulis tulisannya itu, akta notaris dapat duit 1 juta kah. Tukang gambar bangunan itu, ini yang mendesain masjid kita ini, arsitek, itu sekali gambar dapat upah itu. Tapi alhamdulillah saya mendengar yang membuat arsitek masjid kita ini untuk diperbaiki sehingga tampak sebagai masjid gitu loh, cirinya. Ya. Dan yang sudah menafkahkan hartanya untuk membangun masjid ini jangan khawatir. Pahala sudah sampai ke sana. Jadi tidak akan hilang karena dirubah masjidnya ini. Jangan salah paham loh ya. Kalau ada orang bangun masjid terus masjidnya dipugar. Aduh, itu kan masjid yang bangun aku, kenapa dipugar? Pahalanya sudah sampai ke sana waktu dibangun dulu. Tidak akan kemudian dirubah oleh orang lalu oleh Allah pahalanya dikurangi, dihilang, nggak ada kisahnya kayak gitu, nggak ada, Pak. Jadi jangan takut, ya, Bapak, Ibu-ibu yang sudah jangan diungkit-ungkit. Kalau dalam mengungkit-ungkit justru yang hilang itu karena sampai dalam mengungkit-ungkit itu. Ini yang bangun ini aku dulu loh ini. Kalau bukan aku nggak akan berdiri. Oh, hilang pahalanya itu, Pak. Nggak pakai diminta dihilangkan lah. Oh, orang ini riak, ini dia ini, pamer ini orang ini ternyata ini, coret oleh Allah, dicoret pahalanya. Jadi yang membatalkan pahala kita kalau kita mengungkit-ungkit yang sudah kita berikan kepada orang. Termasuk kita sudah pernah menolong orang, ya Pak Haji Sugeng ya misalnya ya, kita sudah pernah menolong orang ini anak angkat saya ini, ku sekolahkan ini anak ini, jadi orang, bisa cari duit. Apa orang itu mungkin yang mau jadi orang dalam tanda petik, Pak. Orang sini kalau bilang jadi orang itu jadi pegawai negeri itu berhasil. Kalau belum jadi pegawai itu belum berhasil. Masya Allah. Jadi pegawai negeri itu kayaknya itu tujuan yang agung gitu loh. Jadi polisi, jadi tentara itu berhasil. Udah bolak-balik tes jadi polisi, pengen jadi polisi enggak lulus. Itu gagal namanya itu. Akhirnya malas tes jadi polisi, malah pilih jadi pengusaha, malah kaya raya duitnya, halal lagi. Pengusaha itu kan halal duitnya, Pak. Penjual, pedagang itu halal duitnya itu. Walaupun Pak, pedagang ini ya Pak, membeli barang dagangan dari pasar Tanah Abang, pakaian misalnya, dari pasar Tanah Abang beli 100.000, tolong diingetin tuh, sama anak-anak. Kalau gitu aku maklum Pak, nggak disarikin. Kalau sampai kayak gitu, wah terlaluan ini. Ya, sudah dewasa. Kalau anak-anak harap maklum. Jadi saudara jadi pedagang, beli baju di Tanah Abang 100.000. Dijual dari 1 juta itu halal Pak. Halal itu. Beda dengan saudara punya uang 100.000. Ada orang pinjam sama sampean. Aku pinjam duitnya berapa? 100.000. Berapa hari kamu kembalikan? Seminggu. Ya boleh. Nanti seminggu balik 110.000. Dapat keuntungan kan? Atau ada orang datang, Pak saya mau pinjam uang, berapa? 1 juta. Berapa lama kamu akan bayar? Ya 1 bulan, kasih waktu 1 bulan saya nanti bayar utangnya. Ya boleh, nih kamu saya kasih pinjam uang 1 juta. Nanti 1 bulan saya tagih 1.100.000. Ya, karena di sini udah
kayak gitu, itu rentenir itu loh Pak. Ya. Nah, ada nggak tahu di sini Sampit ada apa enggak itu? Oh banyak ya. Nah, kasih tahu sama mereka. Uang tambahan 100.000 dari uang saudara 1 juta yang saudara pinjam kepada orang, itu haram. Itu yang bikin saudara masuk neraka nanti. Masih mendingan pedagang yang beli di Tanah Abang 100.000 dijual sampai 1 juta. Halal itu, dia mau beli. Ini kalau di Tanah Abang cuma 100.000. Ya sudah, kalau itu kamu pergi sana ke Tanah Abang sana. Pesawatnya pulang balik udah 2 juta Pak. Nah, masih untung sampai itu cuma dikasih 1 juta. Tuh, yang dalam hatiku yang pedagang tadi untungnya 900.000 Pak untuk 1 baju. Kalau dia laku 10 baju, berapa dapat dia duit? Nah, ya itu sudah rezekinya pedagang, itu halal itu Pak. Tapi orang korupsi walaupun cuma 100.000 haram itu. Orang meminjamkan uang pakai bunga haram itu. Tapi banyak saudara kita yang belum tahu itu. Makanya tugas sampean menyampaikan ilmu ini kepada orang yang belum tahu. Begitu loh Pak, Bu. Ya, ini ayat 12. Faman syaa'a dzakara. Nah, yang kemarin fi suhufim mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian ayat yang ke-14. Marfu'atim mutahharah. Al-Qur'an itu ya, di sesuatu yang ditinggikan dan disucikan, ditinggikan, disucikan. Ya, ini sudah ada penjelasannya. Lalu yang kelima, bi'aidi safaroh. Al-Quran itu ada di tangan para malaikat atau safaroh, artinya para sahabat Nabi, atau ada yang mengartikan safaroh, para qori, para ahli-ahli Al-Quran. Ya, ini. Bi'aidi safaroh kiramim baroroh. Para malaikat tadi adalah makhluk Allah yang mulia-mulia, barorotin yang baik-baik. Sehingga kata Ibnu Katsir, kalau orang sudah belajar Al-Quran, sudah mengerti Al-Quran, dia pun harus mempunyai akhlak yang baik, seperti malaikat yang baik-baik. Tuh, jadi kalau kita sudah belajar Al-Quran, kita harus berusaha jadi orang yang baik, gitu Pak. Harus dirubah diri kita ini, karena malaikat tuh baik-baik semuanya itu yang ditugaskan oleh Allah memegang Al-Quran, memberi wahyu Al-Quran ini, membawa wahyu Al-Quran ya. Allah memberi sifat pada malaikat itu dengan 3 sifat. Sifat yang pertama safaroh ya, sebagai orang yang diberi keutamaan oleh Allah menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril atau malaikat-malaikat lain yang tugasnya menyampaikan, membawa wahyu ya. Terus mereka sifat yang kedua kiram, mereka mulia. Ini as-sifatus tsaniyah, sifat yang kedua, mereka itu makhluk Allah yang mulia. Kiramun ala rabbihim, mulia di hadapan Allah Tuhan mereka. Dan ini pelajaran buat kita, kalau kita sudah menguasai Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, kita pun harus menjadi orang yang baik, jaga dirinya, jaga kepribadiannya. Jangan sampai kita ngerti Al-Quran, tapi kelakuan kita berseberangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengajari kita kejujuran, tapi kita hafal Al-Quran, tapi pembohong. Jangan, ya, jangan sampai. Itu. Lalu ahli tafsir Atta mengatakan yuridu, yang Allah maksudkan annahum, bahwa mereka para malaikat yatakarramuna, mereka itu orang-orang yang menjalankan kemuliaan, menjalankan hal-hal yang baik-baik, yang mulia-mulia. Bahwasanya yakunu, mereka para malaikat berada ma'a ibni Adam, bersama anak Adam, bersama para manusia. Idza khala, ketika mereka bersendiri ma'a zaujatihi. Jadi maksudnya malaikat itu, malaikat-malaikat kita ini kan setiap hari didampingi oleh malaikat di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Ada malaikat yang mencatat amal baik kita berada di kanan kita, yang mencatat amal buruk kita berada di kiri kita. Selain itu masih ada lagi malaikat hafadhoh yang ditugasi oleh Allah menjaga setiap manusia ini. Nah, malaikat-malaikat yang disertakan kepada kita itu selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu, malaikat selalu menemani kita. Mereka baru berpisah dari kita, kata Rasulullah, idza, ketika khala Bani Adam ini menyendiri ma zaujatihi, bersama pasangannya, lil jima, karena mau berhubungan badan. Jadi kalau manusia mau berhubungan badan, malaikatnya nggak mau ngelihat Pak, sembunyi, pergi dia.
Karena apa? Mereka kirom, mulia, nggak mau ngelihat yang gituan-gituan, nggak mau. Halo? Ya, gitu. Yang kedua, wa inda qada'il hajah. Dan ketika manusia menunaikan hajatnya, ketika manusia maaf berak atau kencing, itu malaikat yang menyertai kita berpisah dari kita. Dia menyingkir, nggak mau melihat kita kencing, nggak mau melihat kita berak, itu malaikat. Tapi setannya ngikut kita terus, Pak. Makanya jangan kaget kalau ada orang, maaf kemarin Pak, baca berita, ada tukang ojek memperkosa orang di WC, Pak. Ya Allah. Karena di setan itu ada WC, di WC itu ada setannya, Pak. Malaikatnya nggak ada, pergi dia. Jadi yang mengingatkan manusia jangan berbuat jahat, yang nggak ada lagi sudah. Malaikat menyingkir. Itu sifat malaikat yang kedua. Sifat yang ketiga, baroroh. Jadi malaikat itu safarotin, kiramin, baroroh. Itu 3 sifat malaikat. Ya, sifat yang ketiga, annahum baroroh, bahwa mereka itu baik-baik. Maksudnya mutiina, malaikat-malaikat itu semua itu taat kepada Allah. Wa barorotun, dan kata baroroh adalah bentuk kata jamak dari barun, kalau satu barun. Lalu yang ke-17 dan seterusnya, ini besok pagi Pak, ternyata terpaksa besok pagi ini. Ya, karena yang tadi itu untuk menutup rekaman yang terhapus. Hati-hati nih ya, yang suka bikin dokumentasi, hati-hati. Ya, itu manusia bisa salah. Saya kemarin juga begitu. Saya ikut kursus bahasa Arab online dari seorang guru. Tiba-tiba grup itu Pak hilang, Pak. Saya tanya, Ustaz, tolong dikirimkan materi hari ini. Kok saya cari nggak ada nih. Terus ya sama ustadznya itu, ustazah, guru saya perempuan, pinter, masya Allah. Terus dikirimin lagi, saya tidak tahu kenapa kok hilang. Besok paginya baru ustazah tadi menjawab, karena Anda left. Hah? Aku left? Gak mungkin saja, itu mungkin kepencet ustazah. Gak mungkin saya meninggalkan ini, saya masih perlu ilmu ini kok. Gak mungkin ustazah. Yakin, demi Allah saya gak left itu. Ya berarti nggak sengaja ya, besok pagi dimasukkan lagi. Udah, mulai kemarin pagi udah dimasukkan lagi. Tapi materi-materi sebelumnya hilang semuanya. Untung masih ada di otak. Alhamdulillah, masih teringat di sini. Ya, jadi saudara sekalian, ini ayat yang ke-17 dan seterusnya, insya Allah kita sambung besok pagi ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.